warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini tutorial roll darbuka teknik quadruple roll. Nah, teknik quadruple roll ini ada 4 penjarian. Yang pertama telunjuk kanan, yang kedua telunjuk kiri, yang ketiga jari manis kanan, yang keempat jari manis kiri. Jadi seperti ini kalau latihannya. Seperti itu. Dan untuk roll cepatnya sekiranya bakal jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Itu teknik quadruple roll. Jadi ketika nanti bermain darbuka ataupun pengiringan sholawatnya akan menjadi seperti ini. Sekiranya bakal jadi seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan sharing bagaimana waktu dulu saya latihan untuk mendapatkan teknik quadruple roll ini. Jadi kalau saya itu nggak langsung bisa quadruple ya, tapi malahan saya terbalik. Jadi dari jari telunjuk kiri dulu, kemudian telunjuk kanan, jari manis kiri, kemudian jari manis kanan. Nah, itu awal dulu saya belajar roll, tapi latihan itu seminggu full. Nah, seminggu fullnya itu kira-kira langsung dapat lah, seminggu langsung dapat bisa ngeroll. Cuman, nah itu tadi tanpa ada arahan, tanpa ada guru, jadi belajar dari komunitas itu hanya sedapatnya aja. Jadi nggak bertanya dulu tuh waktu itu latihannya itu. Nah, setelah latihan, kemudian saya mengulangi lagi latihannya itu dari telunjuk kanan, telunjuk kiri, jari manis kanan dan jari manis kiri sesuai dengan latihan daripada darbuka yang biasa-biasanya. Jadi yang waktu saya itu lupa. Maksudnya lupa itu udah lupa ngeroll dari jari kiri itu udah lupa awalnya jari kiri. Kan harusnya dari kanan dulu kan, gini. Nah, waktu itu enggak, waktu itu terbalik karena latihan sendiri. Jadi kiri kanan begitu. Tapi bisa. Ada video di Instagram saya yang di sini nih. Nah, itu ngeroll menggunakan jari telunjuk kiri dulu, berakhir di jari manis kanan. Tapi itu emang rollnya gacor sih, cuman pas ketika dipakai buat freestyle itu nggak cocok. Karena kenapa? Karena mulainya dari telunjuk kiri, jadi susah dan tidak memungkinkan untuk leluasa buat freestyle itu atau menggunakan teknik roll. Nah, itu sedikit penjelasan atau sekelumit kisah ya dari saya pribadi. Dan sekarang untuk pelatihannya, waktu dulu saya alami itu mendapatkan teknik roll dalam jangka waktu seminggu itu karena sehari itu latihan 15 menit. Jadi 15 menit itu full, nggak membohongi diri sendiri, nggak membohongi orang lain, tapi full sehari itu latihan 15 menit. Jadi menggunakan tempo pelan seperti ini. Nah, seperti itu. Sebegitu dulu. Jadi begini. Nah, itu saya inisiatif sendiri supaya mendapatkan biar si jarinya itu connect antara jari di tangan kanan dan jari di tangan kiri. Nah, itu saran dari Serikat Darbuka Indonesia atau SDI. Jadi latihan dari pelan, kemudian waktunya itu durasinya itu 15 menit dan itu saya terapkan. Jadi sehari itu saya latihan 15 menit. Cuman di hari pertama enggak 15 menit, saya latihan selama 1 jam full. Pertama awal itu dari jam 9 ngedapetin segini doang. Itu pun kagok, itu pun gak langsung dapet. Nah, untuk yang selanjutnya pada siangnya itu saya latihan lagi, jadi segini lagi.
Nah itu inisiatif sendiri, jadi nggak mesti sehari itu 15 menit doang, itu minimalnya 15 menit ya, minimal 15 menit latihan selama sehari. Tapi yang saya lakukan itu seminggu dapat bisa ngerol itu, belum lancar emang, tapi dapat ngerol itu karena sehari itu bisa dikatakan dari pagi sampai menjelang sore itu full latihan darbuka. Nah itulah yang buat saya cepet ngedapetin roll darbuka itu. Jadi begitu sekiranya tuh jadi sedikit curhat nih ya, jadi sedikit berkisah. Jadi begitu guys, latihan awalnya itu nggak langsung cepet, jadi nggak langsung dapet. Nah apa yang dimaksudkan oleh saya dalam jangka waktu seminggu bisa ngerol itu maksudnya adalah bisa ngerolnya itu cuma bisa dapat doang, jadi bisa gini doang. Nah bisa seperti itu doang, belum secara penerapan. Jadi kalau secara penerapan kan penerapan kan seperti itu. Jadi di kala-kala tertentu itu bisa dipakai. Nah, dalam situasi seperti itu seminggu bisa itu saya belum bisa menerapkan di pukulan sehari-hari, pukulan penerapannya. Jadi belum bisa seukur mendapatkan rollnya doang. Nah, itu seminggu. Jadi usahakan teman-teman semuanya latihan sehari itu 15 menit atau setengah hari itu latihan terus, atau full seharian latihan darbuka. Jadi misalkan nih kalau tipsnya itu dari pagi, misalkan sarapan nih kan, udah sarapan tuh latihan ya usahakan 15 menit pemanasan terlebih dahulu. Latihan dulu sebelum latihan ya, latihan dulu sebelum latihan. Nah jadi latihan dulu sebelum latihan, setelah pemanasan barulah latihan. Baru latihan. Setelah latihan teman-teman semuanya itu apa ya, ada inisiatif gitu loh, inisiatif atau kreatif diri sendiri untuk menyesuaikan dengan role-nya itu, apakah udah benar apa belum. Misalkan latihannya segini, coba dulu cepet, inisiatif. Jadi inisiatif aja. Jadi itu memang agak berantakan, tapi itu ngaruh ke latihan. Jadi supaya apa? Supaya dapat insting roll-nya itu dapat. Nah, jadi dari situ tuh bakal bisa menangkap sebuah pelajaran yang berharga. Apa itu? Yaitu sebuah kesalahan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari kesalahan itu kita akan tahu ke hal yang benar. Nah, jadi ya namanya belajar itu ya mesti salah dulu. Nggak harus langsung bisa, nggak harus langsung gacor, nggak harus langsung mantep lah gitu, nggak. Itu muncul dari diri kita sendiri. Jadi rutin terus, tekadkan dulu yang kuat, keinginannya dulu yang kuat, pengen bisa main darbuka, apapun itu, belajar apapun itu, pengen bisa, harus tekad yang kuat, keinginan yang kencang, keinginan yang kuat. Terus yang kedua, eksekusi, yaitu lakukan, langsung latihan. Yang ketiga, sabar. Dalam latihan itu kita harus sabar demi hasil yang memuaskan. Yang keempat, nah tekun ini, latihan tuh sabar dengan tekun. Jadi insya Allah nanti bakal mendapatkan hasil. Nah bisa ngerol. Setelah bisa main darbuka, pesan terakhir dari saya yaitu yang kelima, jangan sombong. Nah itu aja untuk tekniknya ya, mungkin semua teman-teman tahu lah. Tadi kan kalau untuk sekelumit dari saya ya,
Jadi seperti roll sebelumnya. Jadi yang pertama itu pelan. Nah, cari dulu tuh pelannya tuh segimana. Nah, itu pelan. Terus yang kedua, mulailah untuk kreatif atau inisiatif ke yang agak lebih cepat. Jadi inisiatif. Yang terakhir yaitu cepat. Nah, ya dimaksud cepat ini nggak termasuk ke cepat banget ya, tapi cepat gitu loh. Jadi inisiatif ke cepat, tapi jangan dulu langsung ke cepat. Kalau yang sedangnya itu belum bisa, jangan dulu ke sedang. Kalau yang pelannya itu belum dapat. Nah, jadi bertahap dulu ya, biar hasilnya itu maksimal. Jadi yang cepat itu kurang lebih dapetinnya lah seginilah. Nah, itu setelah itu inisiatif lagi ke yang lebih cepat. Jadi ada tatanan latihan, ada inisiatif atau kreatif di diri sendiri. Tapi di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari, hanya untuk sekedar membagikan aja apa yang saya bisa. Jadi bisa diserap ya syukur alhamdulillah. Kalaupun sulit dipahami juga ya mungkin harus diulang-ulang sampai paham. Dan juga harus memerlukan guru langsung. Jangan cuma belajar di video. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Itu kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrolnya kelamaan. Ada.